Shalom, ras mejuah-juah man kam krina senina-senina ras turang kami, orang tua kami, sikelengi kami ibas Tuhan, khususnya perpulungan GBKP Runggun Kebayoran Lama. Jumpa kita ibas PJ Jenta, silakukan kita ibas Minggu Enda. Ope dengar ras-ras kita ngorati kata dibata, si jadi nas PJ Jenta, si pindo lebih gegah penampat man Tuhan, mari si pemulat ukurta ras kita toto kita. Tuhan di bata Bapa kami siringan ibas surga, isahkan kami bujur man bandu Tuhan, arkiteken keleng ate ras lias atendu, si tetap nemani kegeluhan kami. Pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, bagepe kegeluhan perpulungan do. Sekapak sana ibas warienda ate kami ras-ras ngorati kebenaran firmandu, si jadi nas PJJ kami bas Minggu Enda. Lalit gegeh ras kengasupan ibas kami, guna ngangkai kebenaran firmandu, maka mindo kami penampat ras gegeh kuasa kesahnu si badia singa jari kami, gelah tangkas terang man kami kebenaran firmandu. Kam sinampati, kam singajari kemahandu, gelah ngasup kemahandu, nuriken kebenaran firmandu bagi sentudu ras surasurandu. Rana dage kam Tuhan, man krina kami si ikut muat bagini bas PJJ Enda, gosikap kami ngalokan firmandu. Ibas gelar Tuhan Yesus, reh kami ertoto ras ngatakan bujur man bandu, haleluya, amin. Perpulungan si ikelengi Tuhan, kata dibata si jadi nas PJJ bas Minggu Enda, ibuat ibas padan simbaru, kitab 1 Timotius pasal 6 ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Ya, 1 Timotius pasal 6 ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-14, demikianlah firman Tuhan. Pesan penutup. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil, dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi, di hadapan Allah yang memberikan hidup kepada segala sesuatu, dan di hadapan Kristus Yesus yang telah mengikrarkan ikrar yang benar itu juga di muka Pontius Pilatus kuserukan kepadamu. Turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela, hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya. Demikian pembacaan firman Tuhan yang menjadi nas PJJ kita pada minggu ini. Dan sekali ini PJJ kita disoroti dari pentingnya SDM jemaat, ya, pentingnya SDM jemaat dengan tema erlumbalah asa gegehnu. Kalau kita lihat terjemahan kata erlumbalah asa gegehnu di bahasa Indonesia, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, ya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, salah satu tugas penting Timotius ketika ditugaskan Paulus menggembalakan, melayani di tengah-tengah jemaat Efesus ialah menghadapi guru-guru palsu. Ya, jadi tugas Timotius sangat berat. Di samping dia masih muda, yang dia hadapi ialah guru-guru palsu yang mungkin jauh lebih senior daripada dia, jauh lebih dewasa daripada Timotius sendiri. Ya.
Orang-orang yang menyatakan diri rasul, orang-orang yang menyatakan diri adalah guru jemaat, tapi mereka bukan menyampaikan Injil yang benar. Jadi itulah guru-guru palsu. Ya. Dan Paulus menyebut mereka itu adalah pengajar yang mengajarkan ajaran lain. Ya. Ajaran yang tidak menurut ajaran Kristus. Ajaran yang tidak menurut ajaran sehat yang selama ini berlaku di tengah-tengah kehidupan para rasul, berlaku di tengah-tengah kehidupan ibadah mereka. Dan bagaimanakah ciri-ciri pengajaran-pengajaran yang tidak sehat itu? Guru-guru palsu yang mengajarkan ajaran yang tidak benar itu. Yang pertama di sana Paulus mengatakan mereka sok tahu, padahal mereka tidak tahu apa-apa. Oleh karenanya pengajaran yang disampaikan mereka justru bukan menimbulkan iman, tapi justru di sini dikatakan menimbulkan dengki, menimbulkan fitnah, menimbulkan percekcokan, menimbulkan perselisihan. Jadi jelas bahwa ajaran itu bukan sehat. Karena yang ditimbulkan oleh pengajaran itu justru hal-hal yang tidak baik yang terjadi di tengah-tengah jemaat. Kemudian guru-guru palsu itu juga ketika mengajarkan sesuatu sebenarnya bukan dengan maksud tulus ataupun murni, melainkan mereka mengharapkan dari pelayanannya ialah imbalan materi, imbalan uang, imbalan kekayaan. Karena itulah Paulus juga mengingatkan bahwa ibadah yang dilakukan benar memberi keuntungan, tapi bukan keuntungan materi, melainkan keuntungan rohani ketika seseorang merasa bahwa apa yang diberikan oleh Tuhan kepada mereka cukup dan mereka bersyukur. Makanya di dalam 1 Timotius 6 ayat 10 sebelum nas PJJ kita, di sana juga dikatakan oleh Paulus, akar dari segala kejahatan adalah cinta terhadap uang. Jadi inilah yang terjadi di tengah-tengah jemaat Efesus. Karena itulah Paulus mengatakan kepada Timotius, tetapi engkau hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Di sini luar biasa. Paulus menyebut Timotius itu manusia Allah. Bagaimanakah maksudnya Timotius dipanggil oleh Paulus manusia Allah? Apakah Timotius itu manusia setengah dewa? Bukan itu yang dimaksudkan oleh Paulus. Kalau dalam bahasa Karo, manusia Allah itu diterjemahkan suruhan Tuhan. Apa yang dimaksudkan oleh Paulus dengan manusia Allah? Bahwa Timotius itu diberikan kekuatan pertolongan oleh Tuhan di dalam dirinya sendiri. Jadi Timotius tidak perlu takut, Timotius tidak perlu gentar, karena kekuatan Allah, pertolongan Allah ada di dalam dirinya ketika dia melakukan tugas pelayanan, tugas penggembalaan di tengah-tengah jemaat Efesus. Jadi sengaja Paulus mengingatkan bahwa Timotius itu luar biasa. Timotius itu bukan manusia biasa, tapi dia adalah manusia yang dikasihi Allah, manusia yang diperlengkapi oleh Allah dengan kuasanya, sehingga Timotius tidak perlu takut menghadapi guru-guru palsu itu. Jadi inilah yang mau dikatakan oleh Paulus dengan manusia Allah. Manusia Allah yang memiliki kualitas. Jadi bukan soal umur atau yang lainnya, tapi kualitas hidup. Oleh karenanya Paulus mengatakan jauhilah semuanya itu. Apa yang dikatakan semuanya itu yang sudah kami sampaikan tadi di depan. Timotius perlu menjauhinya. Tidak perlu bersoal jawab dengan guru-guru palsu itu. Paulus harus menjauhi kebiasaan-kebiasaan mereka yang cinta uang, kebiasaan-kebiasaan mereka yang ingin perselisihan, ingin percekcokan. Maka Paulus mengatakan jauhilah semuanya itu. Jadi Timotius dipanggil untuk menjauhinya. Dan kemudian apa yang dilakukan oleh Timotius? Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran dan kelembutan. Artinya lakukanlah apa yang berkenan kepada Tuhan. Lakukanlah apa yang baik dan benar di hadapan Tuhan. Jadi yang perlu dilakukan oleh Timotius itulah hidup di dalam keadilan. Hidup di dalam ibadah. Ibadah itu sekali lagi bukan berbicara soal kebaktian,
Tapi ibadah itu adalah sikap hidup yang benar, yang dapat dilihat oleh orang lain. Apa perkataan, tindak tanduk, perbuatan kita, itulah ibadah. Jadi ibadah bukan hanya soal penyembahan yang kita lakukan di hari Minggu atau PJJ di hari-hari tertentu. Tapi ibadah itu adalah sikap hidup yang benar di hadapan Tuhan dalam keseharian kita. Kemudian juga Timotius dipanggil untuk menunjukkan kesetiaan. Kesetiaan terhadap firman Tuhan. Dan juga kasih. Bagaimana dia melakukan perbuatan-perbuatan baik bagi orang lain. Dan juga di dalam kesabaran dan kelembutan. Inilah panggilan Paulus kepada Timotius sebagai gembala yang pada waktu itu masih muda. Supaya lewat itu semua Timotius dapat memimpin, memelihara kehidupan jemaat dengan baik. Dan kemudian di ayat 12, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Dan rebutlah hidup yang kekal. Nah yang kukatakan kami, bertandinglah dalam pertandingan yang benar, dalam iman yang benar. Dalam terjemahan bahasa Karo, erlumbalah asa gegehdu ibas perlumbaan kini teken. Jadi kita erlumba ibas perlumbaan kini teken. Bertanding dalam pertandingan yang benar, dalam pertandingan iman yang benar. Jadi apa yang dimaksud pertandingan iman yang benar? Yang pertama, bahwa di dalam kehidupan kita, kita akan terus bertanding melawan pengajaran-pengajaran yang tidak benar. Itu yang pertama. Jadi selama kita hidup sampai hari ini sebagai anak-anak Tuhan, kita terus bertanding melawan pengajaran-pengajaran yang tidak benar. Jadi kita tidak perlu melawan manusianya. Kita tidak perlu bertanding dengan orangnya, tapi bertanding melawan pengajaran-pengajaran yang sesat. Bertanding melawan pengajaran-pengajaran yang tidak sehat. Oleh karenanya, bagaimana kita sanggup berperang, berlomba, melawan, bertanding di dalam pengajaran-pengajaran yang tidak sehat itu? Kita harus membekali diri kita. Kita harus memperlengkapi diri kita dengan pengajaran-pengajaran yang benar dan sehat. Jadi itulah SDM tadi. Jadi kita tidak mungkin melawan atau kita tidak mungkin bertanding dan menang melawan pengajaran-pengajaran yang palsu itu tanpa memperlengkapi diri kita dengan pengajaran-pengajaran yang sehat, pengajaran-pengajaran yang benar. Jadi itulah pertandingan kita. Karena sampai hari ini pun kita melihat bukan hanya dari kalangan di luar Kristen, justru di tengah-tengah orang Kristen itu sendiri sering terjadi pengajaran-pengajaran yang tidak sehat yang membawa kepada perselisihan dan pertentangan di antara kita. Kemudian pertandingan iman apa lagi? Pertandingan iman ialah pertandingan melawan kedagingan kita. Itu pun sepanjang hidup. Karena tidak ada manusia yang tidak memiliki kedagingan. Jadi kita akan terus bertanding melawan kedagingan kita. Itu pertandingan iman. Karena di mana kita lemah, di situ kedagingan kita akan menguasai kita dan kemudian kita akan melakukan hal-hal yang tidak baik. Jadi pertandingan iman itu ialah pertandingan melawan kedagingan. Selanjutnya apa lagi pertandingan dalam iman itu? Pertandingan iman itu ialah bertanding ketika kepada kita diperhadapkan kesusahan-kesusahan, kegagalan-kegagalan, penderitaan-penderitaan. Apakah kita masih dapat hidup setia di hadapan Tuhan? Jadi itu juga pertandingan iman. Dan juga sebaliknya, bukan hanya penderitaan kesusahan, tapi juga kemakmuran, kesuksesan, juga pertandingan iman. Karena ada banyak orang, karena kesuksesan, karena kemakmuran, karena kekayaan, mereka kalah di dalam kehidupannya. Jadi inilah beberapa pertandingan iman. Kita erlumba ibas perlumbaan kini teken, gelah ibas kerina situasi dai. Kita tetap geluh ibas kini tekenta. Kita tetap geluh erpalaskan pengajaran-pengajaran si sehat, pengajaran-pengajaran yang benar di dalam hidup kita. Dan rebutlah hidup yang kekal itu. Nah, apakah keselamatan itu masih perlu direbut? Sekali lagi ini sering menjadi pertanyaan. Bukankah keselamatan itu sudah dianugerahkan kepada kita melalui iman percaya kita? Benar. Tapi keselamatan yang sempurna itu belum diberikan kepada kita. Nanti ketika kedatangan Kristus yang kedua kali, di sanalah akan diberikan kepada kita kesempurnaan, kegenapan dari keselamatan kita itu. Oleh karenanya, dalam kehidupan yang sekarang ini merupakan arena pertandingan kita. Pertandingan supaya keselamatan yang kekal yang sempurna itu tidak lepas dari genggaman kita. Oleh karenanya jelas bahwa
perjalanan hidup kita di dunia ini merupakan arena pertandingan kita. Kalau kita kalah, maka kita tidak akan menerima kehidupan kekal yang sempurna itu. Karena itu kita perlu, seperti yang dikatakan oleh Paulus, rebutlah hidup yang kekal itu. Maksudnya kesempurnaan, kegenapan daripada hidup yang kekal itu yang harus kita rebut. Dan hari ini di tengah-tengah kehidupan kita merupakan pertandingan iman yang harus kita jalani. Oleh karenanya kita lihat di dalam Ibrani pasal 6, ada orang yang murtad, berarti kalah di dalam pertandingan itu. Dalam Ibrani pasal 10, ada orang yang sudah menjauhkan diri dari persekutuan, berarti kalah di dalam pertandingan itu. Oleh karenanya kita dipanggil supaya menang dan rebut hidup yang kekal itu. Dan selanjutnya dikatakan oleh Paulus, karena itu kata Paulus kepada Timotius, untuk itulah engkau dipanggil dan telah engkau ikrarkan. Artinya fokus tetap kepada apa yang sudah disediakan oleh Allah. Kehidupan kekal itu, di mana itu akan dinyatakan ketika Yesus datang kedua kali. Jadi pandang terus terhadap apa yang sudah disediakan oleh Allah itu. Panggilan Allah untuk mendapatkan kehidupan kekal itu. Maka membanta perpulungan si ikelengi Tuhan. Nina dete manta relumbalah asa gegehmu. Tentu dikatakan relumba labu banci santai. Erlumba berarti latih. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Orang yang bertanding itu pasti memiliki strategi. Orang yang bertanding itu pasti latihan. Jadi laban cilang kita harus memberikan energi, pedarat energi guna ikut ibas perlumbane. Guna ikut di dalam pertandingan itu. Dan sekali lagi, di dalam pertandingan itu kita bisa kalah. Di dalam perlombaan itu kita bisa kalah kalau kita tidak melakukannya dengan sungguh-sungguh. Oleh karenanya, apa yang perlu kita lakukan ibas perlombaan kini tekene. Si pertama, kita harus fokus kepada tujuan akhir dalam perlombaan itu, ke garis final dari perlombaan itu. Jadi kita harus fokus kepada hadiah, kepada piala dalam pertandingan yang akan kita lawan di tengah-tengah kehidupan kita. Bagi engkau katakan kami, pertandingan imane lead ibas piga-piga hal yang akan terus-menerus terjadi di dalam kehidupan kita. Yang pertama-tama jelas bertanding melawan pengajaran-pengajaran yang tidak sehat, pengajaran-pengajaran yang tidak benar. Maka sebagai anak-anak Tuhan, sebagai jemaat, laban cilang kita melatih diri, kita belajar mengupgrade diri, memperlengkapi diri, ngoge kata dibata dengan sungguh-sungguh, mempelajari kata dibata dengan baik, supaya kita dapat membedakan mana itu pengajaran sehat dan mana itu pengajaran yang tidak sehat. Maka laban cilang belajar terus. Adilah kita belajar terus, kita akan mudah diombang-ambingkan, kita akan mudah dipengaruhi oleh orang lain dengan pengajaran-pengajaran yang palsu. Hari-hari ini bukan hanya pengajaran palsu itu datang dari luar gereja, tapi sering dari dalam gereja pengajaran-pengajaran palsu itu datang. Maka hati-hati kita, ya. Misalnya lead ibas piga-piga kali perjumpaan kami, ras piga-piga jemaat, si menganggap bahwa adi enggo kita jadi kalak Kristen, enggo pasti kita masuk surga tanpa memperhitungkan apapun yang kita lakukan. Elah kak sehat deh, lah mungkin. Karena iman tanpa perbuatan adalah mati. Tapi ada orang yang mengatakan bahwa untuk keselamatan itu tidak perlu perbuatan. Benar. Tapi iman yang benar, laban cilang teridah nyata, ibas tindakan yang benar. Lah mungkin terpisah antara iman dan perbuatan. Tapi kundari kalak sebagai. Maka unsur kata kena. Adik kita engkau beriman, kita engkau pasti selamat tanpa mempedulikan apapun yang dia lakukan. Itu tidak mungkin. Itulah ajaran yang tidak sehat. Sebab iman dan perbuatan dua hal yang tidak bisa dilepas pisahkan. Ketika kita mengimani bahwa hidup kita sudah ditebus oleh Kristus, kita juga pasti akan hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam kebaikan. Itulah pertandingan iman. Maka belajar kita terus. Jenari si peduakan lagi ngonde katakan kami, perlumbaan kini tekene perlumbaan guna ngelawan kedagingan ta. Terus menerus. Adinina Paulus ibas kitab Galatia bahwa roh dan kedagingan itu akan terus berperang di dalam dirimu. Maka kita gundari, kuise kita tunduk, apakah kepada kedagingan atau kepada roh. Karena sekali-kali kita tidak melakukan apa yang menjadi kehendak kita sendiri.
Melainkan apakah kita tunduk kepada tuntutan daging atau kita tunduk kepada tuntutan roh. Adi tunduk kita man kedagingan ta, ulihna ema kematian. Adi tunduk kita kepada roh, ulihna ema kegeluhan. Itulah pertandingan iman. Itulah perlombaan kini tek. Kenari deba, tentu bukan dikatakan kami. Perlombaan kini tekene, baci jadi bas perlombane melala godaan-godaan. Baci kini seran, baci kemakmuran. Baci kemuliaan, baci jabatan. Entah kasih di mana. Sirban celana kita fokus. Ema kemari. Terus fokus kepada apa yang sudah dipersiapkan oleh Allah bagi kita. Yaitu hidup yang kekal. Sehingga kita bisa menang dalam perlombaan yang diberikan kepada kita. Dan kita harus ingat. Bukan hanya Timotius. Kita juga manusia Allah. Apa maksudnya kita manusia Allah? Maksudnya bahwa kita juga sudah diperlengkapi dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Oleh karenanya, jangan andalkan kekuatan kita. Jangan andalkan pengetahuan kita. Tapi mintalah pertolongan kepada Tuhan. Supaya kita bisa memenangkan perlombaan itu. Supaya kita bisa memenangkan pertandingan itu. Sebab kita ngulik janji Tuhan. Bahwa kita akan terus disertai. Sampai kepada akhir zaman. Tuhan tidak membiarkan kita sendiri. Itulah kita manusia Allah. Karena di dalam diri kita sudah ada roh Allah yang akan menuntun, memimpin kita untuk memenangkan setiap pertandingan perlombaan di dalam kehidupan kita. Maka lu bageda geman banta kerina perpulungan. Mari, ulah kita lemah, ulah kita patah semangat. Tapi terus berapi-api, terus semangat. Kita bertanding dalam pertandingan iman yang benar. Sampai kita merebut kehidupan kekal yang sudah disediakan oleh Allah. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk memperoleh hidup kekal ketika Kristus datang kedua kali di dalam kehidupan kita. Enda makap kami, siban sisakan kami ibas pejejenta minggu enda. Gelah alu bagedage kita menjadi orang-orang yang tangguh di dalam iman, yang sanggup bertanding, yang sanggup berlomba sampai ke garis finish, sampai mendapatkan hadiah yang disediakan oleh Allah bagi kita. Amin. Endam si baca sisakan kami di bata si masu-masu, mari si tutup pejejenta ras kita artoto. Tuhan Allah Bapa kami yang berada dalam sorga, terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang boleh mengingatkan kami bahwa kami ini adalah manusia Allah. Manusia yang sudah diperlengkapi dengan kuasa yang datangnya daripadamu. Manusia yang akan ditolong oleh Tuhan sendiri ketika kami melakukan pertandingan-pertandingan iman yang benar. Erlumba ibas perlumbaan kini tekan. Tolong kami Tuhan supaya kami dapat memenangkan setiap pertandingan untuk kemuliaan nama-Mu. Sampai kami menerima hadiah kehidupan kekal yang disediakan Allah bagi kami di dalam kedatangan Kristus yang kedua. Terima kasih Tuhan, pada kesempatan ini kami juga berdoa. Berkati setiap jemaat-Mu, keluarga lepas keluarga, baik kesehatan maupun segala usaha dan pekerjaan jemaat Tuhan. Biarlah dalam masa-masa COVID ini Tuhan juga melimpahi kami dengan segala berkat keperluan kami. Sehingga apa yang kami butuhkan perlukan dalam masa-masa COVID ini Tuhan yang sediakan dengan limpahnya. Anak-anak kami KAKR, berkati kesehatan mereka, berkati juga mereka dalam menjalani pendidikannya. Demikian juga anak-anak kami Permata, berkati dalam kemudaannya, berkati dalam pendidikan perkuliahannya. Mereka yang mencari pekerjaan Tuhan bukakan jalan. Yang sudah bekerja Tuhan berkati dalam pekerjaannya. Mereka yang merindukan untuk bertemu dengan pasangan hidupnya, mari Bapa Engkau pertemukan dengan jodohnya. Kami juga berdoa buat keluarga-keluarga yang merindukan berkat anak. Berkati kesehatan mereka, berkati usaha dan kerinduan mereka. Biarlah Tuhan memberikan berkat anak di tengah-tengah keluarga saudara-saudara kami. Kami juga angkatkan doa kami Bapa buat jemaat Tuhan, saudara kami, orang tua kami yang saat ini dalam pemulihan kesehatan, demikian juga di rumah atau dirawat di rumah sakit, maupun oleh karena kelemahan tubuh mereka karena usia. Kami berdoa buat orang tua kami Bapak Ita Sembiring, dia akan Bapak Brena Tarigan, Bapak Febri Ginting, Nande Ingrid Surbakti. Demikian juga kami berdoa buat Bapak Anta Sitepu, dia akan Nande Ripka Bangun, Dedi Suranta Surbakti, Nande Linda Sembiring, Pertua Emeritus Bapak Barista Brahmana, saudara kami Dini Buru Brahmana, Pertua Emeritus Bapak Bina Sembiring,
nande Sika Sembiring, dia kan emeritus nande Melda Pandia, Bapak Suranta Pandia, anak kamerip Kaburu Pandia, Bapak Aleta Purba, Bapak Ika Guru Singa, Pertu emeritus Bapak Lores Tepu, Nora emeritus nande Lora, nande Bas Sembiring, nande Tawan Brahmana, Rahna Darmawati Buru Sinulingga, Bapak Lina Tarigan, Bapak Erika nande Erika Sinulingga, Tiga Nevi, Biring Grace, nande Katoi Torong, Aldo Sinulingga, Naras Bapak Nevi Ginting, nande Lusin Surbakti, Bapak Morel Sebayang, Bapak Paria nande Paria Sembiring, Beta Neo Pranginangin, nande Neti Pranginangin, Naras Bapak Surya Barus, nande Ninta Bangun, nande Ninta Sembiring. Dalam nama Yesus Tuhan jamah, Tuhan lawat, Tuhan memberikan kesempurnaan kesehatan kepada mereka. Kami juga bersyukur karena kakak kami nande Sri Bangun sudah boleh pulih dari sakit penyakitnya, dan hari-hari ini dia boleh merasakan kesehatan yang Tuhan berikan kepadanya. Terima kasih Tuhan, berkati bangsa dan negara kami, berkati pemerintah kami, khususnya dalam menangani COVID-19 dan juga menangani ekonomi di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Kami percaya oleh pertolongan dan perlindungan Tuhan, kami dapat melewati masa-masa COVID-19 ini. Terima kasih Tuhan, inilah doa permohonan kami, ampunkan kami atas salah dosa kami, karena kami datang memohon kepadamu di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, haleluya, amin. Bagendam PJ Jenta Bas Minggu Enda, Tuhan si masuk kita kerina, selamat erlumba ibas perlumbaan kini teken. Salam.